Kita masih dengan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah di pembahasan yang tak berjudul, sehingga beliau tidak memberikan judul dalam bab-babnya, akan tapi hanya diberi judul dengan Kitabu Al-Manthurati wal Mulah. Al-Manthuratin adalah riwayat-riwayat yang perlu untuk dihadirkan tapi enggak pakai bab. Maksudnya hal-hal penting enggak perlu dibuat bab. Al-Manthuratnya ini kalau dari secara bahasa adalah Manthurat adalah lawannya nazm, tapi yang dimaksud di sini adalah beberapa riwayat-riwayat yang bertebaran tidak dimasukkan ke dalam bab-bab. Sehingga kalau kita baca di hadis ini bermacam-macam cerita tentang ini, cerita tentang ini. Wal mulah adalah dari kata mulhah, dari hal-hal yang menarik untuk dihadirkan, mulah. Maka hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang bermacam-macam topik permasalahan yang perlu untuk dihadirkan. Yang pertama adalah An-Nawwas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Nawwas. Beliau berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghadatin." Suatu pagi Nabi pernah bercerita tentang Dajjal. Wa khaffadha fihi, kadang merendahkan suaranya, wa rafa'a, kadang mengangkat. Jadi beliau mengeraskan suara dan menurunkan suara. Dalam hal ini para ulama menafsirkan dengan tafsir apa yang maksud mengangkat suara dan menurunkan suara. Hatta dhananna fi ta'ifatin nakhli, ta'ifatin nahli. Jadi Nabi itu mengangkat suara dan menurunkannya. Jadi waktu mengangkat dan menurunkannya itu, apa sih kok ngomong mengangkat dan menurunkannya? Ada yang menafsiri bahwasanya yang diangkat itu waktu Nabi mengangkat suara di saat mengangkat tapi menurunkan. Mengangkat suara tapi nadanya merendahkan sesuatu yang diceritakan, karena sesuatu yang rendah. Di sini kita Dajjal, mungkin seperti itu. Jadi merendahkan tapi mengangkat suara, tapi maknanya merendahkan. Karena ini adalah kisah tentang fitnah yang sangat besar, yaitu tentang Dajjal. Ini akhirnya para sahabat Nabi di saat mendengar berita ini, falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina. Setelah kami datang kepada Nabi, kemudian Nabi tahu kalau itu ada kami. Faqala ma sya'nukum, apa kalian itu, mau apa, ada apa kalian? Kembali masalah mengangkat dan menurunkan itu, ada yang sesaat nadanya tinggi, sesaat nadanya turun, sampai pelan sekali. Dalam pensyarah hadis yang lain mengatakan begitu banyaknya cerita Nabi tentang Dajjal sampai Nabi itu ada menemukan saat capek sehingga harus merendahkan suara. Intinya bahwasanya yang jelas menggambarkan bahwa itu cerita penting, cerita besar. Cerita besar. Jadi ngomong terus pelan. Mengangkat terus pelan lagi. Itu takwil tentang merendahkan dan mengangkat suara. Ma sya'nukum, kenapa kalian? Ada apa? Ada apa kalian? Qulna ya Rasulullah dzakarta ad-dajjal al-ghadata. Kemarin suatu pagi engkau menyebut tentang Dajjal. Fa khafatta bihi wa rafa'ta. Kau sesaat merendahkan suara, sesaat mengangkat. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Ya. Jadi aku ya Rasulullah melihat
engkau itu mengangkat dan menurunkan suara. Ini. Jadi bagi sahabat Nabi SAW kejadian semacam itu tuh dianggap sesuatu yang aneh, dan beliau cerdas para sahabat Nabi menunjukkan ini hal yang penting, hal yang benar-benar yang perlu penting sampai kok beda cara penyampainya. Apa yang disampaikan Nabi SAW? Nah ini. Dan bicara tentang Dajjal, sebelumnya ini ada muqaddimah. Sebelumnya, karena ini nanti akan diteruskan tentang Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj dan Sayyidina Isa. Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj dan Sayyidina Isa alaihissalam. Ini masalah keimanan tentang asyrat, tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Jadi kiamat tidak akan tiba kecuali sudah terpenuhi tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah keluarnya Dajjal. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj dan Sayyidina Isa alaihissalam turun. Semuanya ini hari ini sudah ada. Nanti syarat tanda kiamat yang lainnya belum. Kalau 3 ini sudah ada. Dalam hadis sahih, Dajjal dibelenggu di sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu. Ya'juj wa Ma'juj berada di sebuah tempat yang sudah ditutup dan tidak akan bisa keluar, dan setiap hari dia ingin menghancurkan benteng tersebut. Setiap sudah mau selesai, mau tembus, itu sudah masuk waktu sore atau masuk waktu malam. Sudah selesai habis waktunya, kemudian pemimpinnya berkata, lanjutkan besok. Kita akan lanjutkan besok. Besok pagi sudah kembali lagi utuh. Yang perlu kita bangun adalah masalah keimanan. Memangnya di mana sih? Memangnya di mana? Jangan berkata di mana. Ciptaan Allah itu sangat luar biasa, agung. Bukankah kita juga ada kisah bagaimana ditemukan planet-planet, galaksi, kemudian ada seperti dulu pada tahun 80 berapa itu ada satu teleskop yang namanya teleskop Hubble, itu menyebutkan menemukan planet yang tidak pernah diketahui sebelumnya dan lebih banyak lagi. Jadi ternyata yang kita ketahui itu sangat sedikit. Ciptaan Allah sangat agung. Bumi ini lihat, pesawat jatuh ada hilang tuh. Pesawat jatuh hilang, bagaimana kisah pesawat jatuh nggak bisa ketemu. Jadi kalau tanya di mana Ya'juj wa Ma'juj, jangan tanya ciptaan Allah. Kita tidak akan bisa menjelajah bumi aja yang katanya yang bisa dilihat dari satelit kelihatan bulat. Kita tidak bisa menjangkau, menjelajah. Buktinya ada pesawat hilang saja nggak bisa ngejar gitu. Jangan sok tahu bahasanya saya bisa menjangkau, menjelajah semua bumi dan sebagainya. Kemudian Allah yang Maha Kuasa, dengan kuasa Allah diletakkan di sebuah tempat dan kita tidak akan bisa menjangkau tempat tersebut. Yang jelas Ya'juj wa Ma'juj adalah ada. Dan itu keturunan daripada Nabi Adam, keturunan seperti kita manusia. Sebenarnya dalam kisah keselamatan dia adalah penyelamat kita sebenarnya. Satu sisi dia adalah, karena disebutkan suatu ketika waktu Allah menyuruh kepada Nabi Adam, Allah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dikisahkan nanti itu ada 1000 orang tuh 999 masuk neraka dan 1 tok masuk surga. Kalau kita hitung jadi 1000 orang 999 masuk neraka dan 1 masuk surga. Akhirnya sahabat Nabi bertanya, lalu siapa yang 1 itu ya Rasulullah? Rasul jawab, 1 itu adalah kalian. Selebihnya adalah 990-an lebih itu adalah dari ikhwanukum Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj wa Ma'juj sekarang beranak pinak dan jumlahnya lebih besar dari bangsa manusia. Manusia, dia manusia, lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Berlipat-lipat kali. Dan mereka akan keluar suatu ketika nanti.
Dan kalau keluar, Masya Allah, menyeramkan. Kita lihat rentetan kisahnya, bagaimana. Disebutkan bahwasanya di sini tadi mana hadisnya. Lalu Nabi berkata, "Ghairud dajjal akhwafani." Ghairud dajjal akhwafuni alaikum. Dan berkata, "Innam akhwafu ma akhafu alaikum." Dia ada riwayat lain, ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah melebihi daripada Dajjal, yaitu ulama su. Sebutkan. Tapi Dajjal menakutkan juga. Yakhruja wa ana fikum, aku. Yang dikhawatirkan, ditakutkan juga keberadaannya akan keluar kepada kalian semuanya. Wa ana fikum, dan aku ada pada tengah-tengah kalian. Kalau Dajjal itu keluar dan aku berada di tengah kalian, fa ana hajijuhu, aku yang akan menjelaskan dan menolaknya. Kalau ada aku, ada baginda Nabi SAW. Ana hajijuhu dunakum, aku yang bisa menyelesaikan, tidak perlu kalian. Karena Dajjal itu dengan kelebihannya orang tergiur, orang tertipu dengan kehebatan yang Allah berikan untuk fitnah, untuk menguji hamba-hamba ini. Wa yakhruj, kalau keluar walastu fikum, sementara aku tidak ada di tengah kalian. Amrun, maka setiap seseorang hajiju nafsihi, orang membela dirinya sendiri. Aku tidak bisa membela. Kamu yang bisa membela dirimu sendiri, yang bisa melawan fitnah Dajjal, yang dijelaskan dengan keimanan yang ada dalam hatimu. Bagaimana di hadapannya ada tawaran dari Dajjal, yang tawaran itu menggiurkan. Hujan, langit suruh nurunin hujan, langsung turun hujan. Tanah gersang suruh tumbuh, pepohonan tumbuh. Dan di saat aku sudah tidak ada, wallahu khalifati ala kulli muslimin, Allah adalah khalifahku. Maksudnya Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Masih ingat doa di dalam safar? Allahumma antas sahibu fis safari, sahibu fis safari, wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah sahib di dalam pergianku, maksudnya yang menyertai dengan keselamatan. Wal khalifatu fil ahli, itu yang akan aku jadikan khalifah, maksudnya engkau lah yang menjaga keluargaku, gitu maksudnya. Masih doa safar, Allahumma inni antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Begitu juga bagi Nabi mengatakan, hanya Allah lah khalifahku, maksudnya Allah yang akan mencukupi, maksudnya Allah yang akan menjagamu. Makanya dengan keimananmu, bergantungmu kepada Allah, maka Allah akan menjagamu. Nggak akan bisa terfitnah seorang muslim mukmin. Innahu syabun qatat. Tampaknya Dajjal itu kayak anak muda, rambut keriting yang sangat qatat, itu keriting yang sangat. Apa ya bahasanya? Waktu itu ada salah satu sahabat Nabi yang mirip seperti itu, kurang lebih seperti ini bentuk soyat, seperti ini. Cuman Dajjal tidak punya anak, ini punya anak. Hanya permisalan saja. Ainhu tawfiyatun, matanya itu adalah keluar. Pandangannya mengerikan. Ka'anni usyabbihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Aku seperti serupakan dia seperti Abdul Uzza bin Qatan, tentang seseorang. Jadi gambarannya dicontohkan. Faman adrakahu minkum, siapapun di antara kalian yang menemukannya, fal yaqra alaihi, hendaknya membaca Fawatihah suratil Kahfi, membaca pembukaan surat Kahfi. Sebagian mengatakan 10 ayat surat Kahfi, dihafal. Biar terlepas dari fitnah Dajjal. Kalau seandainya kita menemui masanya Dajjal, ajarkan anak-anak kita untuk baca suratul Kahfi, awal surat Kahfi. Innahu kharijun, dia akan keluar, khallatan baina syami, di satu gang jalan di Syam sana. Keluarnya dari Syam sana. Wal Iraq, antara jalan Syam dan Irak. Kita melihat dengan keyakinan deh, nggak usah perlu tempatnya di mana kita tahu. Kalaupun ke Syam, orang Syam juga nggak tahu gimana kira-kira di mana keluarnya.
Fa'atha yaminan, atha itu buat kerusakan, yaminan, shimalan. Kalau ada orang jalan kerusak itu kan hanya lurus doang. Kalau dia enggak, kalau buat kerusakan kiri kanan dirusak. Pokoknya kalau buat kerusakan besar gitu maksudnya. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, uthbutu, fathbutu, kuatkan dengan imanmu. Itu adalah fitnah. Dengan segala kelebihan yang dia miliki jangan tergiur. Qulna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wa ma luftu fil ardi. Berapa lama ia tinggal di bumi? Qala Rasulullah menjawab, arba'una yauman, 40 hari saja. 40 hari saja. Tapi yaumun kasanatin, satu hari pertama seperti satu tahun. Kebanyakan ahli hadis, ahli tafsir hadis menjelaskan satu tahun ini seperti satu tahun beneran. Jadi tinggal ngitung saja. Kalau satu tahun 366 hari kalikan 24 jam, itulah hasilnya. Satu hari di hari itu adalah, coba dihitung singkat, 366 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi sehari itu berapa? Berapa ribu jam tuh? Panjangnya seperti itu. Benar-benar panjang. Panjang seperti itu. Sebagian mengatakan, tapi ini adalah lemah, begitu menakutkannya sehingga jarum jam seolah-olah tidak berjalan. Jadi sehari seperti setahun, tapi ini adalah takwil baik. Tapi benar bahwasanya satu hari itu adalah seperti satu tahun. Karena tandanya, dalilnya adalah pertanyaan sahabat Nabi. Pertanyaan selanjutnya nanti kita sebutkan. Jadi satu hari pertama seperti satu tahun, satu hari berikutnya seperti satu bulan. Wa yaumun, kemudian setelah itu satu hari seperti satu minggu. Wa sairu ayyami ka ayyamikum, selebihnya adalah hari-hari biasa seperti hari yang kau temui. Qulna, lah ini dalil bahasanya bukan takwil tapi benar-benar satu hari seperti satu tahun nih. Ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin. Di hari yang sehari seperti satu tahun, atakfina fi sholatu yaumin, apakah cukup kita sholat satu hari, yakni 5 waktu saja? Apakah cukup sholat 5 waktu saja? Allah dijawab Nabi, la uqduruhu lahu qadrah. Kira-kira. Jadi dikira-kira. Jadi setiap 24 jam dikira-kira dengan sholat 5 waktu. Jadi habis sholat subuh mungkin sampai 6 jam zuhur. Sholat subuh setelah 7 jam masuk zuhur. Setelah zuhur 3 jam masuk asar. Terus begitu dikira-kira. Sehingga kalau ada teka-teki para anak-anak santri. Ada suatu ketika nanti ada hari. Sholat itu nggak bisa disifati qadha, nggak bisa disifati ada. Karena nggak tahu itu pas kapan hari itu. Yaitu. Dibilang kodok, tahu bener enggak kodok, pas atau enggak, dibilang ada juga enggak tahu, pas atau tidak. Yaitu hari Dajjal itu nanti. Enggak bisa dibilang kodok, kalau kodok kan waktunya sudah kelewat. Ini tak tahu masa kelewat, ini zuhur beneran atau enggak. Enggak bisa juga dibilang ada, karena belum tentu pas. Karena semuanya kira-kira. Dan di sini ada dikembangkan nanti dalam pembahasan fikih. Kalau orang hidup di satu tempat, kutub nggak ada pagi siang itu nggak ada. 6 bulan matahari, 6 bulan nggak ada matahari. Aduh. Ada di kutub sana tuh. 6 bulan ada matahari. 6 bulan nggak ada matahari. Di saat 6 bulan nggak ada matahari, waduh nggak ada. Sudah salju semuanya. Salju semuanya. Gimana sholatnya kan begitu? Dikira-kira. Cara ngira-ngira gimana? Kalau seandainya sudah nggak ada lagi orang di dunia ini, ya dia ngira-ngira kayak hari Dajjal. Cuman karena masih ada negeri, maka dikira-kira diikutkan dengan negeri terdekat. Yang ada maghribnya, ada isya, seperti itu. Yang masih normal. Sebab dalam urusan waktu, dalam pembahasan fikih itu ikut matahari kan begitu. Cuman di situ seperti itu hari, siangnya terus atau malam terus, nggak ada siangnya sama sekali. Ini gimana kan gitu?
Tapi bagi semua negeri yang masih ada mataharinya, maka seperti di Belanda sana, ada matahari. Cuman kalau ketemu kadang hari siang itu pendek sekali, kadang hari malam yang pendek. Kadang menemukan siang hari itu adalah 18 jam. Kalau lagi puasa 2 tahun yang lalu di Belanda betul-betul capek, berat sekali. 3 tahun lah, 4 tahun yang lalu tuh, puasa itu 18 jam katanya. Jadi habis buka sudah masuk isya. Habis isya sebentar sudah masuk subuh. Jadi habis buka, salat maghrib. Salat maghrib langsung salat isya. Salat isya sebentar, langsung masuk subuh. Berarti kan cuma 4 jam dibagi antara maghrib, isya, subuh. Kalau 18 jam kan tinggal 6 jam sisanya. 6 jam dibagi waktu maghrib sampai isya. Isya sampai subuh. Subuh sampai terbit matahari. Kalau yang seperti itu ya tetap puasanya ikut matahari. Puasanya 18 jam. Waduh, nikmat di Indonesia. Nggak pernah ketemu yang demikian itu. Bayangin. Panasnya bagaimana? Bumi dijemur 18 jam. Tentu di dalam pembahasan fikihnya tetap puasanya seperti itu. Akan tapi kan dalam fikih kan Islam tidak merepotkan orang. Kalau orang nggak mampu, sakit, nggak mampu, ya nggak puasa. Nggak mampu ya catatannya. Ya berbuka. Ngodoknya kapan? Ya suka-suka. Nanti pilih yang siang harinya pendek banget. Kan kebalikannya nanti. Boleh saja seperti itu. Baik. Ini masalah Ad-Dajjal. Kemudian setelah itu, qulna ya Rasulullah, wa ma yusra'uhu fil ardi. Bagaimana kecepatannya di bumi dalam berjalan itu? Kal ghaith, seperti rintik hujan atau apa itu yang dihembus istadbaratur ruh, dihembus angin. Maksudnya cepat banget. Jadi Dajjal itu kalau berangkat dari barat timur itu singkat, cekat sekali. Bayati ala qaumin, ini mungkin tidak kita baca semuanya, panjang sekali kisah Dajjal ini. Bayati ala qaumin, datang kepada satu kaum, fayad'uhum, menyeru dia, berdakwah dia, karena dia ngaku Tuhan. Menganggap untuk mengakui dirinya Tuhan, bukan Nabi, enggak, Tuhan. Wayu'minuna bihi, yang enggak punya iman akan beriman kepada Dajjal. Yang punya iman tahu, karena Dajjal mengaku Tuhan. Wa istajibuna lahu, mereka menyambut mereka yang tidak punya iman karena dasar hatinya kosong dari iman. Makanya kalau sudah di hatinya ada iman kepada Allah, enggak akan mungkin beriman kepada Dajjal karena ada keimanan. Maka siapapun yang hatinya kosong iman kepada Allah pasti percaya kepada Dajjal. Bagaimana tidak? Kayak mursama afatumtir, kalau nuruh ya langit, turunkan hujan, turun hujan. Bingung orang. Dia mengatakan aku adalah Tuhanmu. Waduh, serem. Kau minta apa? Ya, minta turun hujan. Wal arda fatumbit, memerintahkan bumi tumbuh. Bumi yang gersang tumbuh subur. Nah, setelah itu hujan subur, hujan deras, suburan. Luar biasa, ini adalah Dajjal yang memerintahkan, tapi semuanya atas izin Allah dan memang dijadikan fitnah seperti itu. Itu fitnah untuk manusia. Fatruhu alaihim sahiratuhum atwala taruhu, kembali alaihim sarihatuhum, binatang ternaknya, kembali sarihatuhum, binatang ternaknya. Jadi mereka itu yang beriman kepada Dajjal punya binatang ternak, dilepas, pulang itu atwal makanat duran. Lebih, jadi datang gemuknya, tingginya, panjangnya luar biasa. Karena apa? Suburnya bumi, subur semuanya. Inilah yang apa tidak menjadi fitnah kayak begitu? Menjadi fitnah, benar-benar fitnah. Orang bingung. Gimana nggak percaya kalau dia itu Tuhan? Langit suruh turunkan hujan, turun hujan.
Bumi suruh numbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Bahkan sesuatu yang gersang sekalipun, akan menjadi tumbuh. Wa asbaghahu duru'an. Kemudian susunya banyak. Susu binatang ternak itu. Wa amaddahu hawasira. Hawasir adalah kalau manusia adalah pinggang. Sapinya itu perutnya besar-besar, jadi gede-gede, gemuk-gemuk semuanya. Cuma yatil qaumu fayatu'uhum. Kemudian datang lagi pada kaum. Nah, ini kaum beriman yang diajak. Kalau kaum kafir langsung nyambut. Kaum beriman diajak. Kaum beriman diajak oleh Dajjal. Fayurduna alaihi qala. Ya langsung ditolak, ente ini ngaku Tuhan. Benahi bentuk fisiknya, membenahi apa saja dia. Modelnya enggak. Ya, kamu bukan Tuhan, aku tidak percaya kau Tuhan. Kau adalah fitnah, kau adalah Dajjal yang disebutkan oleh nabiku. Nah, ditolak begitu. Di saat seruan Dajjal tidak dipenuhi, fayansarifu anhu. Berpaling, Dajjal pergi. Fayusbihuna mumahilin. Akhirnya mereka keluar menjadi orang yang tidak punya apa-apa, melarat, kurus. Laisa bi'adim syai'un min awalihim, enggak ada hartanya. Jadi setelah semua yang tidak menerima Dajjal itu adalah sengsara saat itu. Bagaimana fitnahnya? Semua ahli iman fitnahnya ini godaan besar. Ini perlu difahami, mana ini yang tidak pernah ketemu Dajjal bersyukur dan godaannya enggak aman besar. Jangan nunggu Dajjal nanti. Kemudian ayamurru, Dajjal itu melewati bil kharibati. Satu tempat yang gersang yang tidak ada tumbuhnya. Fayaqulu laha akhriji kunuzak. Tempat sudah puing-puing, enggak berarti, tempat yang enggak ada orang perhatikan, enggak ada apa-apanya di situ. Akhriji kunuzak, keluarkan segala yang kau miliki daripada permata intan di dalammu. Wa tatba'uhu kunuzua, keluar permata-permata, ngikuti Dajjal. Kayak Asi bin Nahli. Seperti kalau ada tawon itu ada satu, rajanya atau apanya itu, kalau pindah kemana ngikut semuanya. Jadi yang ngerti peternakan, yang kalau kita tidak pernah ngerti nggak sadar, yang ngerti peternakan apa? Tawon, itu kalau ada satu diambil apa itu rajanya apa? Ratunya malah itu ya. Itu kalau pindah satu tempat ngikut semuanya, ya kayak gitu. Langsung ngikuti Dajjal semuanya. Kemudian Tumayat urajulan muntali'an syababa. Dipanggil satu anak muda yang sempurna, muda, gagah. Wa yadribuhu bisayfi, dipenggal lehernya. Wa yaqta'u jaslataini. Potong. Ramyatal gharat. Jadi kayak tempat, kayak sesuatu kayak sasaran panah itu. Maksud dipotong-potong, setelah dibunuh dipotong-potong. Tumayatu'uhu, dipanggil, bangun. Fayukbil, jalan berdiri lagi. Ngadep ke Dajjal, wah serem nih. Yatahallal wajhuhu yadhaku. Dan wajahnya berseri-seri. Cuman dalam riwayat lain, hadis lain ini adalah sampai 3 kali. 2 kali diperlakukan begitu, dipecah lagi, dipotong-potong lagi. Lalu dipanggil lagi, berjalan lagi. Kemudian yang ketiga dipotong-potong lagi, dipanggil dan dia tidak bisa melakukan Dajjal. Ketahuan kalau dia dipermalukan juga pada akhirnya oleh Allah. Ada riwayat semacam itu. Yang jelas di keadaan Dajjal, bagaimana ada orang sudah dicacah, dipanggil bangun, ngaku Tuhan, takut semuanya.
Nah, di saat terjadinya dahsyatnya fitnah Dajjal, yang mengerikan itu, fitnah Dajjal yang luar biasa, idh ba'athallahu fi ta'ala al-Masih ibn Maryam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Isa ibn Maryam. Nabi Isa yang saat ini ada di langit diturunkan. Nabi Isa sampai hari ini kita yakini ahli sunnati wal jamaati adalah belum wafat, tapi diangkat oleh Allah. Barra'afahullah, Allah angkat Sayyidina Isa alaihissalam. Jadi Sayyidina Isa ada hari ini, Dajjal juga ada hari ini, Ya'juj wa Ma'juj juga ada hari ini. Tempat yang berbeda-beda. Fa yanzulu indal manaratil bayda, turun di Manarah Bayda, menara putih di Dimask sana. Syarqi Dimask. Di timur, di barat, di timur Dimask. Atau tempatnya Allah alam nanti. Orang Dimaski sendiri mungkin tidak semuanya bisa menentukan. Diduga-duga nanti nanti Sayyidina Isa turun di sini. Sayyidina Isa alaihissalam. Baina mahrudataini, jadi beliau di antara mahrudatain baju mahrudataini, beliau mengenakan baju yang tidak bertangan gitu. Mungkin semacam apa ya? Kayak rompi begitu, bagaimana itu model bajunya. Wadi'an kafai ala ajnihati malakaini, turun telapak tangannya di sayapnya malaikat. Idza taqta'a ra'sahu, jika menundukkan kepalanya, khatara, akan mengucur. Wa idza rafa'ahu tahaddar, kalau dia mengangkat, mengalir, menetes min hujumanun kallu'lu', jadi keringatnya itu laksana permata yang berkilau-kilau. Wala yahillu likafirin, tidak boleh seorang kafir yajidu riha nafsihi, orang kafir kalau menyium kena nafasnya saja, illa mata, kecuali dia mati. Yantahi ila haitsu yantahi tarafuhu. Kemudian nafasnya tadi akan sampai kepada mana yang dilihat itu nyampe. Jadi betul-betul itu orang-orang yang tidak beriman ya, seperti halnya ada fitnah Dajjal, maka setelah itu ada Sayyidina Isa alaihissalam, kebalikannya. Orang-orang kafir akan takluk semuanya. Fayatlubuhu, Sayyidina Isa mencari Dajjal. Jadi yang membunuh Dajjal Sayyidina Isa, hatta yudrikuhu bi babil Lut, kemudian sampai ditemui di Babil Lut, pintu Lut itu ada di Palestina sana. Oh ya, ketuluh kemudian dibunuh. Sampai di sini insyaallah. Ini kisah panjang, insyaallah kita potong dulu. Ini adalah insyaallah nanti kita lanjutkan, akan kita sampaikan permasalahan masalah aqidah. Suratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ini saja. Semoga Allah membebaskan anak cucu kita dari fitnah Dajjal. Kalau kita tidak ketemu Dajjal, tapi anak cucu kita pasti ketemu. Tidak tahu cucu yang keberapa, kita tidak tahu. Semoga kita tergolong orang yang selamat. Dan yang menyelamatkan adalah iman hari ini. Baik. Kemudian di sini tidak disebutkan dalam hadis ini, nanti insya Allah ada masalah Imam Mahdi, itu khilaf. Tentu masalah riwayat. Tapi kita ahli sunnati wal jamaati mengatakan Imam Mahdi ada. Dan nanti Imam Mahdi ada. Sempat bertemu dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Bahkan dikisahkan Imam Mahdi, itu Imam Mahdi bukan saja urusan Syiah. Dalam ahli sunnati wal jamaati ada Imam Mahdi. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab.